Shalom saudara, kembali lagi dalam Pastor Message hari ini saudara. Saudara, kita tahu hari-hari ini banyak gereja sedang memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Setiap hari berdoa selama 10 hari saudara setelah Tuhan Yesus naik ke surga dengan tujuan memperingati hari pencurahan Roh Kudus tersebut. Saudara, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini hal yang luar biasa, menjelaskan dan mengingatkan kepada kita bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Amin. Dan Roh Kudus juga saat ini saudara, dia sedang bekerja di antara kita. Dan Roh Kudus akan tetap bekerja di masa yang akan datang saudara. Sampai pada waktunya nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Karena itu saudara, sadari kalau Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Dan Roh Kudus itu ada di tengah-tengah setiap kita. Yang menjadi masalahnya ada banyak orang tidak memahami hal tersebut saudara. Sehingga menjalani setiap kehidupan kekristenannya dalam kehidupan sehari-hari tanpa campur tangan daripada Roh Kudus. Tetapi firman Tuhan sudah berkata bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan, dia yang akan mengajarkan kita, dia yang akan saudara menginsafkan kita dari segala dosa kita, dia yang akan menegur kita, mengingatkan kita saudara pada waktu kita salah langkah. Jadi saudara, dalam menjalani kehidupan ini bersama-sama, saat ini kita belajar untuk kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, yang kedua, ada kata yang menarik saudara, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem lebih dahulu, lalu di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, yang menarik adalah ada banyak orang yang kepengen sekali untuk bisa menjadi saksi Kristus itu sampai ke ujung-ujung bumi. Bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan atau mungkin kita saudara punya cita-cita bahwa wah, saya ingin dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya mau keliling dunia menjadi saksi Tuhan, berkhotbah, mungkin memimpin pujian saudara, bersaksi dan lain sebagainya. Tapi saudara, dalam firman Tuhan dijelaskan loh saudara, ada kata apa? Menjadi saksiku di Yerusalem lebih dahulu. Yerusalem itu bicara tentang apa? Yerusalem itu bicara tentang rumah saudara. Yerusalem itu berbicara tentang apa? Lingkungan sekitar kita. Saudara, firman Tuhan mengingatkan bahwa boleh saja kita menjadi saksi Kristus sampai ke ujung-ujung bumi. Tapi jangan pernah lupakan orang yang ada di sekitar saudara. Jangan pernah lupakan keluarga saudara. Saya percaya saudara, setiap kita pasti punya keluarga. Atau mungkin ada yang bilang, saya hanya tinggal sendiri, saya nggak kenal siapa-siapa, saya nggak punya keluarga. Tapi setidaknya pasti kita punya orang lain yang terdekat saudara dengan hidup kita. Mulailah saudara menjadi berkat, jadi saksi bagi orang yang ada di sekeliling kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita, mertua kita, siapapun itu saudara. Barulah setelah itu saudara akan naik tahap, kita menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Simple saudara, dengan apa? Cara hidup kita. Kita nggak mesti berkhotbah saudara, mungkin menyampaikan firman Tuhan seperti saya saat ini, tapi cukup dengan apa? Kehidupan kita yang memiliki kasih, melakukan firman Tuhan, mengasihi orang, mengampuni, memberi saudara. Nah, itu sesungguhnya kita sedang melakukan hal-hal apa saudara? Kita menjadi saksi Kristus. Karena Kristus, Yesus saudara, penuh dengan kasih dalam kehidupannya. Dan yang ketiga saudara, dalam ayat ini saudara, ada kata-kata seperti ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Saudara, menjadi saksi atau bersaksi kepada banyak orang itu tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita harus punya kuasa. Kuasanya dari mana? Kuasanya tentu dari Roh Kudus saudara. Kuasanya dari Tuhan. Dan hal itu bisa terjadi kalau kita minta kepada Dia. Pada waktu kita minta, maka Roh Tuhan itu sendiri yang akan memimpin kehidupan kita. Karena itu kehidupan kita saudara itu tidak lagi menjadi apa yang kita mau, tidak lagi mengutamakan rancangan hidup kita atau kekuatan kita. Wah, saya mau menjadi pemimpin pujian yang terkenal. Saya mau menjadi hamba Tuhan yang terkenal supaya saya bisa bersaksi, supaya saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kita nggak mikir seperti itu lagi. Tapi kita bisa menjadi sebagaimana kita diinginkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pribadi saudara, apapun itu
Nah, kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Puji Tuhan, saudara, karena itu hari ini kita belajar sama-sama bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan, Dia bekerja, Dia akan terus bekerja, dan kita akan terima kuasa saat kita minta kepada Dia. Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, saudara, dan mulailah menjadi saksi Kristus dari keluarga kita, dari orang terdekat kita. Selamat menjadi saksi Kristus, saudara. Maju terus, tetap semangat, dan bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.